Untuk membalas dendam pada manusia, Raja Anjing telah mengumpulkan ratusan anjing liar. Dia memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang kota, tapi tak terduga bertemu dengan pemilik kecilnya. 13 tahun Lily adalah seorang gadis introvert yang mengalami masalah dengan transisi ke masa remaja. Sejak orang tuanya bercerai, dia mengalami kesulitan bergaul dengan mereka. Satu-satunya temannya adalah anjing kampung jahe dengan siapa dia menghabiskan seluruh waktu luangnya. Ibu Lily akan pergi ke Australia dalam perjalanan bisnis dan bertanya kepada mantan suaminya untuk menjaga putri mereka dan anjingnya. Dia bekerja di rumah jagal. Dan terakhir kali dia melihat putrinya adalah ketika dia masih anak-anak. Tidak cukup senang memiliki anjing di rumahnya. Bagaimanapun dia rela mengorbankan kenyamanannya untuk Lily. Sama sekali tidak menyadari apa yang disukai putrinya. Daniel memberinya sebotol gelembung sabun. Ketika mereka memasuki rumah, Tuan Tanah Daniel memberitahunya bahwa anjing tidak bisa tinggal di apartemen. Pria itu mencoba membujuk wanita itu, mengatakan bahwa Hagen tidak akan tinggal lama di sana. Saat makan malam, Lily bermain dengan anjing dan memberinya makanan yang dia curi dari meja. Perilaku ini semakin mengganggu Daniel, dan dia memarahi putrinya karena melanggar aturan rumahnya pada malam hari. Lily ingin Hogan tidur di kamar bersamanya. Namun ayahnya menentangnya. Jadi dia mengunci anjing di kamar mandi. Hogan merengek dalam kesedihan sepanjang malam, membuat Daniel dan Lily terjaga. Untuk menenangkan hewan peliharaannya, gadis itu datang menghampirinya dan memainkan Rhapsody Hungariano, 2 di trompet. Hogan dengan cepat tertidur dengan musik yang menenangkan, dan Lily berbaring di sebelahnya di kamar mandi. Di pagi hari Daniel terbangun karena ketukan di pintu. Seorang inspektur kontrol hewan berkunjung. Karena keluhan dari tetangga, Daniel mencoba menyembunyikan keberadaan Hogan di rumah. Tetapi pada saat itu, anjing meninggalkan kamar mandi. Inspektur memberitahu dia bahwa menurut undang-undang baru, Daniel perlu membayar pajak untuk menjaga tidak terdaftar. Anjing liar pria itu menjadi marah dan menolak membayar uang untuk anjing mantan istrinya. Setelah mendengar percakapan mereka, Lily mulai khawatir bahwa ayahnya akan kirim hewan peliharaannya ke tempat penampungan hewan. Tidak meninggalkan rumah Hogan sendirian. Dia membawanya ke sekolah musiknya dan menyembunyikannya di ruang penyimpanan. Karena musik yang keras, anjing itu kehabisan ruang penyimpanan dan mengganggu kelas. Guru yang marah menuntut Lily bahwa anjing itu keluar dari kelas dan kembali ke kelas. Tapi gadis itu tidak ingin meninggalkan temannya sendirian. Jadi dia pergi bersamanya dalam perjalanan pulang. Daniel menyusul Lily dengan mobilnya. Guru musik memanggilnya. Dia berteriak pada putrinya dan bersikeras mereka membawa Hogan ke tempat penampungan hewan. Gadis itu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya dan mencoba membujuk ayahnya untuk membayar pajak untuknya. Tapi pria itu tetap bersikeras. Dia menghentikan mobil dan melempar Hogan ke jalan. Meskipun putrinya menangis dan putus asa tolong, anjing itu mencoba mengejar mobil yang mengemudi. Tapi dia tidak bisa mengikutinya. Jadi dia berakhir sendirian di tengah jalan raya yang sibuk. Pada malam hari Lily berencana mencari Hogan dan mencari daging di kulkas. Ayahnya menangkapnya di dapur dan mengirimnya kembali tidur. Selama berjam-jam anjing itu setia menunggu pemiliknya di tempat yang sama di mana dia ditinggalkan. Tapi dia tidak pernah datang untuknya. Hogan memutuskan untuk pergi mencari makan dan menemukan seekor anjing yang ditabrak mobil. Di pinggir jalan, ia merenung beberapa lama. Apakah dia harus makan salah satu dari jenisnya sendiri? Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mencari makanan yang berbeda. Mengikuti aroma dia menemukan toko daging. Dan dengan lapar menatap daging itu, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada seekor anjing putih kecil. Siapa yang menyuruhnya untuk dia membawa Hogan ke halaman belakang pasar, di mana beberapa anjing lain menghabiskan sisa daging. Tapi ketika Hogan mencoba untuk lebih dekat dengan mangkuk makanan, anjing lain mulai menggonggong padanya. Tukang daging berlari ke kebisingan dan menyuruh anjing-anjing itu pergi. Hogan tetap di tempatnya dan menggonggong pada tukang daging yang membuat pria itu semakin marah. Anjingnya bersembunyi darinya di ruang potong. Tapi tukang daging bersenjatakan pisau. Menemukannya di sana dan berencana untuk menikamnya. Anjing sampai datang untuk menyelamatkan Hogan. Meraih kaki pria itu dan menyelamatkan Hogan. Teman berbulu barunya membawa Hogan ke halaman yang ditinggalkan, di mana sisa anjing liar dengan gembira melompat melalui genangan air dari mereka. Anjing Jai juga mencoba bergabung dengan kawanannya, tapi anjing tidak menerima orang asing itu. Jadi Hogan dan teman kulit putihnya harus mengawasi kawanan dari jarak yang aman. Keesokan harinya layanan perangkap anjing menemukan tempat itu. Dan teman-teman lagi harus melarikan diri menghindari dikurung. Hogan terpojok oleh 2 penangkap. Dan anjing yang ramah itu bergerak mendekati salah satunya. Tapi anjing putih memperingatkan Hogan tentang bahayanya. Jadi dia masuk melalui jeruji dan melarikan diri, mencoba bersembunyi dari para pengejarnya. Hogan berlari melewati gang-gang kota. Akhirnya menemukan tempat berlindung dengan seorang tunawisma. Ketika karyawan meninggalkan pria itu, memberi makan anjing yang mudah memasang tali di lehernya. Daniel membawa Lily ke sekolah musik dan memaksanya untuk meminta maaf atas perilakunya. Gadis itu meyakinkan ayah dan gurunya bahwa dia tidak akan lagi mencari anjing dan bahwa dia menyadari bahwa dia hanyalah masalah. Namun setelah kelas, Lily pergi ke tempat di mana mereka meninggalkan sehari sebelumnya, tetapi tidak menemukan hewan peliharaannya di sana. Gadis itu tidak menyerah dan terus mencari anjing itu di jalan-jalan tetangga sambil menggantung poster yang hilang di mana-mana. Malam yang sama, seorang pria tunawisma menjual Hogan kepada pemilik restoran dengan imbalan beberapa lembar uang dan sepiring makanan. Pria itu ternyata pengedar yang secara ilegal menjual anjing liar. Keesokan paginya seorang pelanggan bernama Sobolch datang kepadanya untuk memilih anjing untuk ambil bagian dalam klub. Dia lalu menawarinya salah satu yang besar. Anjing agresif tetapi pembeli memilih Hogan.
Pria itu mencoba membujuk pelanggan agar tidak mengambil Hogan dan memperingatkan bahwa kulit anjing terlalu dan dia terlalu baik untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Tapi Sobol percaya diri bahwa dia akan bisa membuat anjing petarung darinya. Sebelum pertandingan berikutnya, dia memberi makan anjing obat tidur untuk membawanya ke rumahnya ketika Hogan bangun. Pria itu memberinya campuran suplemen protein untuk membangun ototnya, untuk menanamkan agresi pada anjing. Sobol secara teratur memukulinya dengan cara mengajaknya berlatih melelahkan. Segera Hogan kehilangan sisa-sisa keramahannya dan berubah menjadi binatang yang kejam, siap mencabik-cabik lawannya kapan saja. Sementara itu, Lily tidak berhenti mencari hewan peliharaannya. Dia tiba di penampungan hewan dan bertanya kepada pemiliknya tentang Hogan. Wanita itu mengatakan anjing memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Kemungkinan besar dia sudah ditabrak mobil atau tenggelam di sungai. Sementara gadis itu berada di tempat sepedanya dicuri dan dia akhirnya terdampar sendirian, jauh dari rumah di malam hari. Sobols membawa Hogan ke klub pertarungan anjing bawah tanah untuk menguji subjek barunya. Aturan pertarungannya sederhana. Dua anjing yang marah bertarung satu sama lain di atas ring, tetap hidup menang. Pemilik anjing juara memenangkan jackpot besar. Hogan dilepaskan ke arena melawan besar. Rottweiler hitam pertarungan sengit dimulai antara anjing, di mana anjing jahe pada awalnya kalah dari saingannya, tapi di saat yang menentukan, Hagenaus melalui tenggorokan lawannya dan memenangkan pertandingan. Saat pelatihnya bersukacita atas kemenangannya, anjing jahe menatap kosong. Saat Rottweiler berdarah dibawa keluar dari arena, mengagumi kemampuan Hogan. Salah satu penonton mencoba membeli anjing dari pemiliknya. Ketika Sub Ultra menolak untuk menjual subjeknya, para pria mulai berdebat. Tiba-tiba lampu padam di kamar. Sabols berpikir bahwa seseorang telah mencuri anjing itu, tapi Hogan memanfaatkan momen itu, lari dari penyiksanya. Pada saat yang sama, Lily berlari pulang melewati jalanan malam. Dia tidak sengaja menabrak Peter, teman sekelasnya dari sekolah musik. Gadis itu sedang terburu-buru untuk kembali ke ayahnya, jadi dia meminta Peter untuk membawanya ke klub malam bersamanya. Pada awalnya pria itu menolak, tapi kemudian memutuskan untuk menggunakan Lily untuk menjadi dalam sekantong gulma. Para remaja memasuki klub sebagai pasangan, dan satpam diam-diam membiarkan mereka lewat. Meskipun gadis itu terlalu muda, begitu mereka berada di dalam, Peter meninggalkan Lily sendirian di pesta. Sementara dia pergi bersenang-senang dengan gadis yang lebih tua. Dia cemburu dan memutuskan untuk mabuk, yang membuatnya tertidur tepat di lantai klub. Di pagi hari, polisi datang ke klub dan menemukan gulma pada dirinya. Mereka membawa Lily ke kantor polisi, di mana dia mengikuti tes narkoba. Tesnya ternyata negatif, dan petugas penegak hukum menyerahkan gadis itu padanya. Khawatir ayah Daniel menangis, merasa bersalah tentang apa yang bisa terjadi pada putrinya. Dia meminta maaf pada Lily dan menawarkan untuk mengadopsi anjing lain dari tempat penampungan. Gadis itu memaafkan ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak lagi menginginkan seekor mereka pulang keesokan harinya. Daniel harus pergi bekerja, tapi dia takut Lily kabur dari rumah. Lagi gadis itu berjanji padanya bahwa dia tidak akan lari dan membujuk ayahnya untuk pergi. Sementara itu, Hogan kembali ke halaman genangan air yang ditinggalkan, di mana dia menemukan teman kulit putih lama. Mereka bermain bersama di dekat sungai dan mencari sisa makanan. Tapi kehidupan tenang mereka lagi terganggu oleh layanan perangkap anjing. Kali ini mereka berhasil menjebak anjing kampung yang malang dan membawa mereka ke tempat penampungan. Pemilik tempat penampungan memperhatikan bahwa Hawkins terluka dan mengirim anjing untuk perawatan. Sambil menunggu giliran mereka di ruang perawatan, para Mood sedang menonton kartun Tom and Jerry. Ginger Dog memperhatikan seorang wanita menidurkan anjing kampung yang sakit di kamar di sebelah mereka dan memasukkannya ke dalam tas hitam. Untungnya Hogan lolos dari takdir ini. Dia dirawat dan dimasukkan ke dalam kandang bersama anjing liar lainnya. Staf membagikan mangkuk makanan ke kandang, tapi tidak seperti anjing lainnya. Hogan bahkan tidak menyentuh makanannya. Dia tidak bisa lagi mempercayai orang. Hari berikutnya, beberapa pengunjung datang ke tempat penampungan untuk memilih hewan peliharaan. Salah satu pengunjung menyukai Hogan, tapi dia menjadi agresif dan mencoba menerkam gadis itu. Begitu dia mendekati kandang, pemilik tempat penampungan memerintahkan karyawan untuk berurusan dengan anjing gila. Pada saat yang sama konser dimulai di sekolah musik tempat Lily tampil. Daniel datang ke pertunjukan untuk mendukung putrinya. Ketika seorang karyawan mencoba memasukkan Hogan ke dalam anjing lain, anjing itu melepaskan tali pengikatnya dan menyerang pria itu. Dia menggigit leher karyawan itu dengan kejam, membunuhnya. Ratusan anjing keluar dari kandang dan bergabung dengan Hogan, memilih dia sebagai pemimpin kelompok mereka. Pemilik tempat penampungan mencoba menghentikan anjing jahe, tapi dia dengan mudah menjatuhkannya dari kakinya. Anjing-anjing lainnya berlari bebas mengejar Hogan. Sekawanan besar anjing liar memenuhi jalanan, menyebabkan kepanikan di antara penduduk kota. Lapar dan marah, mereka menerkam para pengamat dan mengambil makanan mereka. Mereka juga bertemu dengan konser Lily dan mengelilingi bangunan dari semua sisi. Untuk keselamatan mereka, orang harus membarikad diri mereka sendiri di aula konser dan menunggu polisi membantu. Lily yakin Hogan termasuk anjing liar, dan dia akan pergi mencarinya. Peter mencoba membujuk gadis itu keluar dari ide berbahaya ini, tapi pada akhirnya membantunya keluar dan meminjamkan sepedanya. Lily naik melalui jalan-jalan sapi, berharap menemukan teman jahenya dan menghentikan serangan. Tiba-tiba kawanan anjing liar itu berlari keluar gang dan menjatuhkan gadis itu dari sepeda. Mereka tidak menerkamnya. Butte terus berlari sebagai gantinya, seolah mengejar tujuan tertentu. Telah menjadi pemimpin kelompok, memutuskan untuk membalas dendam pada semua orang yang menyakitinya. Korban pertama adalah pemilik restoran yang menjualnya ke Sabols.
Anjing kampung menggigit pria itu sampai mati, tidak meninggalkan apa-apa. Kaki berdarah tercetak di jendela restorannya. Lily mengejar kawanannya jadi. Dia berakhir menjadi yang pertama menemukan lokasi pembunuhan. Dia ditahan polisi karena melanggar jam malam. Dan dia dimasukkan ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke tempat yang aman. Gadis itu berhasil melarikan diri dan tiba di toko daging. Di sana dia menemukan mayat seorang tukang daging terkoyak. Siapa korban Hoggins Pack berikutnya? Lily sakit karena melihat kekacauan berdarah itu, tapi dia menemukan kekuatan untuk memanggil Daniel. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan menemukan Hogan. Polisi menemukan dan menembaknya. Petugas polisi berhasil mengepung dan menembak beberapa anjing, tetapi kebanyakan dari mereka berhasil melanjutkan misi mereka. Pada saat yang sama, Saubold sedang menonton berita tentang anjing liar yang mengamuk dan bertindak sebagai kelompok terorganisir. Hogan mengunjungi penyiksanya dan membawa teman-temannya. Anjing itu memerintahkan anjing kampung untuk menyerang pria itu. Melihat saat mereka mencabik-cabiknya, anjing putih menemukan Lily dan meminta gadis itu untuk karena Hayford membawanya ke Hogan. Seorang petugas kontrol hewan menghalangi jalan mereka menembak anjing kampung yang tak berdaya. Meskipun Lily putus asa tolong, karyawan mendekati anjing yang terluka dan menghabisinya. Gadis itu berlari pulang ke rumahnya ayah di mana dia menemukan mayat tuan tanah. Sekarang dia tidak ragu lagi. Paket Hoggins membunuh orang tertentu. Dan Daniel pasti menjadi target terakhir. Lily naik ke pekerjaan ayahnya dan memperingatkannya tentang bahaya. Namun, Daniel juga mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Jadi dia pergi ke rumah jagal untuk mencari beberapa senjata. Sementara itu kawanan anjing yang dipimpin oleh Hoggins mengelilingi Lily di jalan. Gadis itu mencoba berbicara dengan hewan peliharaannya. Tapi dia tidak mempercayainya. Setelah semua yang harus dia lalui, ia melangkah semakin dekat dengan pemiliknya dan menyandang giginya dengan marah, siap menerkam gadis itu kapan saja. Daniel berlari keluar gedung dengan obor di tangannya untuk mengusir anjing kampung dan menyelamatkan putrinya. Ini membuat anjing semakin agresif. Dan mereka semua mulai menggonggong pada Daniel. Lily menangis dan mencoba menenangkan semua orang, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Kemudian, dia memutuskan untuk memainkan Rhapsody di trompet yang pernah dia mainkan untuk Hogan. Mendengar melodi yang familiar, hewan peliharaannya akhirnya tenang dan berbaring di tanah. Pak mengikuti teladannya dan juga berbaring di tanah. Mendengarkan musik yang menenangkan, masih syok. Daniel menyadari bahwa bahaya telah berlalu dan putrinya aman setelah selesai bermain. Gadis itu berbaring di tanah. Berlawanan Hogan di kawanannya, Fajar menyingsing dan Daniel bergabung dengan mereka.